Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmaidar SPD. Saya Zarina SPD. Kami guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Biren Provinsi Aceh. Di sini kami ingin menampilkan diseminasi budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Biren Provinsi Aceh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kehidupan yang bertemu pengetahuan dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang seperti ini. Selawat beri salam kepada baginda besar Muhammad SAW yang telah memberikan kehidupan kepada kita, bahwasanya dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan penghormatan saya kepada ibu-ibu SD Negeri 28 Pesangan. Baiklah, hari ini izinkan saya menjadi MC di acara diseminasi dari CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Azmaidar SPD dan Ibu Zarina SPD. Adapun pengajar praktik mereka adalah Ibu Lilis dan Ibu Ana. Untuk menghemat waktu, baiklah, acara selanjutnya akan dibukakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Abdullah MPD. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat bertemu pandang antara kita dan Ibu CGP Azmaidar dan Ibu Zarina. Kemudian dalam guru penggerak ini, tiap-tiap guru penggerak harus melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita yang akan dilaksanakan pada hari ini, sehingga Allah memberikan kesempurnaan, memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga niat baik kita pada hari ini sempurna bagaimana mestinya. Maka dalam hal ini saya sebagai pimpinan sekolah, dalam diseminasi pada hari ini yang akan disampaikan oleh CGP ataupun guru penggerak Bu Zarina dan Ibu Azmaidar, ini harus selesai pada hari ini supaya dapat dilaksanakan apa-apa yang perlu disampaikan materi pada hari ini sesuai dengan tupoksinya adalah sebagai guru penggerak. Maka pada hari ini, hari Jumat, secara resmi ini
dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif CGP angkatan 11 UPDD SD 28 dibuka. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, acara pokok yaitu pencerahan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Ibu Zahrina. Kepada Ibu Zahrina disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat badan dan pikiran sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Selawat beriring salam mari sama-sama kita sambil sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 28 Pesangan. Penghormatan saya kepada Dewa Guru dan staf yang ada di PDD SD Negeri 28 Pesangan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman telah meluangkan waktunya untuk memberi sedikit waktu kepada saya dan Ibu Asmaidar untuk menyelesaikan tugas kami diseminasi budaya positif angkatan 11. Baiklah, saya akan memperkenalkan pengajar praktik saya yaitu Ibu Anna Fadlan dan pengajar praktik Ibu Asmaidar Lili Suryani. Fasilitator saya Ibu Tablik Diniati dan fasilitator Ibu Asmaidar Noviana. Baiklah, aksi nyata diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman oleh Ibu Asmaidar SPD dan Zahrina SPD saya sendiri. Latar belakang, sekolah ibarat tanah tempat bercocok tanam, maka guru berusaha menjadikan lingkungan sekolah menjadi tempat menyenangkan bagi murid untuk tumbuh sebagaimana kodratnya, karena murid diibaratkan sebagai tumbuhan sehingga murid mampu menerima dan menyerap pembelajaran bila sekelilingnya merasa nyaman. Tujuan aksi nyata penerapan budaya positif, menumbuhkan budaya positif dengan menerapkan nilai-nilai kebijakan di dalam diri untuk menumbuhkan motivasi intrinsik warga sekolah dalam berperilaku. Budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah kebiasaan menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup, berperilaku sesuai keyakinan, menerapkan ke dalam keselamatan dan kebahagiaan hidup. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi bertanggung jawab. Budaya positif bertanggung jawab di sekolah agar menumbuh kembangkan karakter dari nilai-nilai seharian yang akan dijadikan rekam jejak sejarah dalam kisah perjalanan anak
ketika menjadi pelajar di sekolah dasar. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua murid. Jika budaya positif terlaksana dengan baik, maka akan menciptakan prinsip-prinsip yang berkualitas dan karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ilang buah ada untuk olahraga juga. Budaya positif. Adapun yang termasuk dalam budaya positif ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan. 2. Teori motivasi dan hukuman penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Konsep utama budaya positif ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Disiplin positif. 4. Posisi kontrol restitusi. 5. Segitiga restitusi. 6. Kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Lagi beberapa. 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan berdiferensiasi secara umum adalah tidak sama atau beda. Yang artinya pembelajaran dibutuhkan sesuai minat siswa, sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rasa hormat. 3. Disiplin. 4. Kerjasama. 5. Mandiri. Terima kasih kepada Ibu Mumainah SPD GR yang sudah menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada kami. Setelah mengikuti acara diseminasi aksi nyata ini, saya juga semakin memahami tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya juga semakin memahami tentang penerapan budaya positif di kelas. 3. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Kita sebagai manusia memerlukan makanan, minuman, tempat tinggal. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya kita sebagai manusia sangat membutuhkan dihormati, disayangi oleh teman atau oleh anggota keluarga kita, di mana tempat kita untuk misalnya menambah ilmu atau mencari pengalaman-pengalaman. 3. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin. 4. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. 5. Kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa.
Bu A. Terima kasih kepada Ibu Zahrina yang sudah sedikit memaparkan budaya positif ya di sekolah. Nah, sedikit saya ingin menambahkan latar belakang sekolah. Sekolah kita ibarat bertempat bercocok tanam. Nah, kita sebagai guru di sini diibaratkan tempat bercocok tanam. Kita semua punya profesi. Guru punya profesi, polisi punya profesi sendiri masing-masing, dan pekerjaannya mereka juga berbeda-beda. Kalau kita sebagai seorang guru, kita di sini fokus kepada murid, apalagi budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke kelas dulu pertama, kita berdiri di depan pagar. Ini salah satu budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Salam, sapa, senyum, ya kan ibu-ibu? Ya. Nah, kita pertama masuk dulu. Assalamualaikum ibu. Anak-anak bilang, Waalaikumsalam nak. Kelas berapa nak? Kelas 1. Iya. Hari ini udah belajar semalam tentang apa? Pasti ya bu, saya ada buat PR. Nah, silahkan masuk ke kelas nah ya. Di pertama kita berdiri di depan pagar itu menerapkan budaya positif. Apa budaya positif yang saya bilang tadi? Salam. Itu adalah salah satu budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Nah, lanjut kemudian nanti masuk ke kelas. Ada budaya positif apa yang kita lakukan di dalam kelas bersama guru kelas. Nah, sehingga murid dikatakan di sini mampu menerima dan menyerap pembelajaran bila di sekeliling merasa aman. Ketika guru kita aman, ketika guru kita, kayak mana kita bilang ya, seorang guru dicintai oleh anak-anak apabila mereka melihat gurunya itu senang dan nyaman. Contohnya nih, kelas 6. Nah, Ibu Ira, hari ini kena pelajaran matematik. Tapi saya kurang suka matematik karena mungkin saya kurang bisa. Nah, masuk si anak ini di kelas 6 pelajaran matematika. Bu, kurangnya hari ini matematika bu. Saya suka kali kena pelajaran pecahan. Ibu Ira ada membawa sebuah apel. Kenapa? Apel itu akan dibuat sebuah pecahan. Jadi anak ini semakin kreatif, senang dia pembelajarannya, tidak berpusat kepada guru. Mereka belajar mandiri, inovatif, berkarya. Besok anak akan bawa buah apel. Kita belajar masalah pecahan. Nah, Ibu Ira hanya mengarahkan, yang kerja si siswa, ya kan Bu? Ya. Misalnya satu buah apel itu kita buat pecahan menjadi berapa? Dibelah dulu 4. Nah, habis itu dibelah berapa? Dibelah menjadi sebuah pecahan yang benar. Nah, begitu. Ketika pembelajaran kita menyenangkan, siswa ini merasa aman dan guru semakin dicintai. Gak mau mereka libur sekolah. Kenapa? Hari ini pelajaran sama Ibu Ira loh. Kenapa? Ibu Ira ini enak ngajarnya. Enggak. Duduk buka buku halaman 5. Enggak. Ibu Ira ada buat penerapan pembelajaran apa? Habis itu di tema IPA-nya ada buat sistem pencernaan dari apa misalnya. Kemarin Ibu Ira ada buat sistem pernafasan dari balon, ya Bu Ira? Ya. Anak-anak jadi kita kan kalau anak-anak ini kreatif, inovatif, mereka senang Bu. Bukan hanya duduk buka buku halaman 5. Ini maaf Bu, bukan saya bilang tuh ibu udah berpengalaman belajar bertahun-tahun. Nah, saya hanya menggali informasi yang sudah Ibu terapkan di kelas. Nah, di sini kalau kita pembelajarannya kita kreasikan, anak-anak akan senang seperti saya bilang tadi. Mereka akan sangat cinta kepada gurunya, apalagi ibu agama. Anak-anak ini bakat dan minat belajarnya sangat berbeda-beda, tidak sama-sama. Contohnya ini si A, si B, si C. Mereka nggak sama-sama. Ibu A ini suka pelajaran agama, si anak B ini suka olahraga. Kalau olahraga paling dicintai sama anak-anak, iya nggak Bu? Ya. Asal rating bel, olahraga. Kenapa suka main bola ini di luar? Kita sebagai guru kelas harus disukai juga kayak anak-anak tadi. Jangan hanya guru olahraga aja, Pak Ari, Pak Madrunis, kita harus dicintai juga. Bukan dalam arti kata kamu udah cebai, baik kan? Nah, seperti Ibu bilang tadi, pembelajarannya kita buat sekreatif mungkin. Mungkin seperti ibu-ibu penggerak yang udah lalu, Ibu Mukmainah atau Ibu Ayu, Ibu Ai, mereka sudah menerapkan. Bukan dalam arti kata saya bilang ibu lain belum menerapkan, tapi mungkin masih dalam proses pembelajaran.
Nah, selanjutnya Bu. Nah, tujuan dari budaya positif ini menumbuhkan budaya positif dengan menilai nilai-nilai kebajikan di dalam diri untuk menumbuhkan motivasi intrinsik warga sekolah dan berperilaku. Motivasi intrinsik. Ini penumbuhan budaya positif intrinsik ini dari dalam diri siswa. Kita tidak usah menyuruh siswa. Siswa ini ada tumbuh dasar dari dalam diri sendiri mereka. Mereka kepengen sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik, mereka hanya belajar untuk memenuhi suatu tujuan. Contohnya, singa besok ujian. Saya akan belajar. Kenapa? Kalau nggak belajar nilai saya jelek. Nah, kalau intrinsik ini mereka ada dalam diri sendiri, anak careng, anak yang pintar. Mereka ada niatan sendiri, tidak hanya didorong dari orang lain. Dia sudah rajin membaca, sudah rajin membuat tugas. Itu adalah ada dorongan dalam hati masing-masing, tergerak sendiri. Tidak harus kita gerakkan. Bisa kita bilang anak yang aktif. Mereka tidak usah disuruh. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik ini harus kita yang dorong. Contohnya besok kita ujian. Tapi mereka tidak ada rasa mau ingin belajar. Kenapa? Mereka belajar demi dapat nilai yang bagus. Belajar demi dapat hadiah. Belajar demi dapat kewajiban. Belajar demi tuntutan mereka sebagai anak sekolah. Positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang bisa diterapkan di sekolah. Seperti saya bilang tadi, nilai-nilai yang universal yang nyata kita terapkan di sekolah. Contohnya apa Bu Wina? Budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Budaya 5S. Ya, senyum, salam, sapa, senyum. Ya. Budaya yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya. Itu yang sudah ada. Kemudian apabila kita mau mengembangkannya lagi, ada budaya positif pembiasaan budaya literasi di dalam kelas. Ya. Misalnya Membaca sebelum membaca pembelajaran. Nah, itu salah satu juga budaya positif. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu membaca ayat-ayat pendek barang 10 menit, ya kan Ibu? Biasanya ibu guru kelas sebelum mulai pelajaran akan membudayakan budaya positif, itu salah satunya. Nah, sehari-hari juga kita sholat zuha di hari Jumat, baca Yasin. Kemudian kita juga bisa menerapkan, dulu kita juga pernah menerapkan makan bersama. Setelah kita baca Yasin, sholat duha, kita makan bersama. Itu kan budaya positif juga. Kita bilang budaya positif ini Bu, budaya yang bagus. Apabila positif ini yang bagus-bagus, kalau negatif ya pasti jelek, ya kan? Ibu ingat aja, yang positif baik, yang negatif buruk. Positifnya seperti tadi literasi, membaca, pokoknya semua positif itu adalah hal yang baik yang kita terapkan. Nah, kemudian budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar sekolah juga murid. Jika budaya positif terlaksana dengan baik, maka baik akan terciptanya pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini harus kita kolaborasi juga dengan antara orang tua. Bagaimana contohnya Bu Ira? Kita kolaborasi dengan orang tua. Wali murid. Ya, contohnya kita bilang sama wali murid, anak ibu begini, ya. anak ibu kurang perhatian pelajaran. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Ira. Nah, kolaborasi antara orang tua tidak hanya dengan kita berkomunikasi. Anak itu hari ini belajar matematika, anak itu kita 16 anak-anak itu bisa kita kontrol, tahu dia nggak suka matematik, dia suka ke kesenian, dia suka ke PJOK atau dia suka agama. Nah, kita kasih tahu kepada orang tuanya, Bu, anak ibu berbakatnya di bidang ini. Nah, coba ibu kembangkan. Nanti ke depannya kita bisa menerapkan minat dan bakat dia. Nah, ke depan dia nggak susah lagi. Apalagi SMA sekarang, di SMK punya jurusan, misalnya olahraga. Bisa nanti ambil di misalnya kalau kesenian sekarang di SMK ada menjahit. Kalau kita suka bagian teknik bisa ke SMK Biren. Nah, dari SD kita sudah tahu, siswa itu kita sudah tahu bagaimana bakat dan minatnya. Nah, di situ kita kembangkan. Jangan memaksa anak Bu. Di sini kita
kamu harus bisa matematik ini, harus bisa 5 tambah 5 10 harus. Enggak. Nah, kita tidak boleh memaksa kehendak si anak. Mereka harus tahu bakat dan minatnya. Kita kendalikan, kita gali ilmunya, kita tahu bagaimana bakat yang harus kita kembangkan untuk si anak tersebut. Kalau kita paksakan anak-anak stres, nggak mau sekolah besok. Kenapa? Matematika kena sama Ibu Aida, nggak suka saya sama Ibu Aida, ngeng di depan kelas. Satu tambah satu lalu 5 tambah 5 dan saya nggak suka. Nah, kayak itu jangan kita memaksa. Nah, pas kalau kena Ibu Yusra suka, kenapa? Kena Ibu Yusra nyanyi bacaan Qurannya merdu sekali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, anak-anak ada juga yang suka kayak gitu. Long, saya suka sama Bu Yusra. Kenapa? Bu Yusra baca Al-Quran yang merdu, dingin kali di hati. Ya, Kan Bu? Yusra. Nah, kita makanya Ibu bilang tadi jangan memaksa kehendak anak. Kita sekarang kurikulum merdeka. Jangan juga anak-anak disuruh terbang naik atas meja kita. Terbang di atas kita bilang merdeka, bukan juga gitu. Kita tidak. Arti merdeka kita tidak bisa memaksa kehendak anak-anak, tapi bukan arti kata merdeka yang negatif. Merdeka di sini yang positif, yang baik-baik. Nah, lanjut Ibu. Budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Seperti saya bilang tadi, disiplin positif sebelum kita masuk kelas, salam sapa senyum, kemudian literasi di dalam kelas sebelum belajar, dan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik kita tanam kepada anak-anak. Kita sebelum mengajar kita kasih siraman rohani lah sedikit. Nah, anak-anak kita sebelum belajar kita bayangkan dulu, Ibu suruh tutup mata semua. Coba anak tutup mata, bayangkan orang tua kalian hari ini di sawah lagi campur sawah untuk bisa menghidupkan keluarga kita. Sedih nggak si anak tersebut? Ini enggak. Kita kasih tahu pemahaman kepada anak tersebut. Kenapa? Supaya mereka tergugah hatinya. Hatinya tergugah. Orang tua saya lagi di sawah mencari uang untuk saya. Tiap hari orang tua kita nggak mau tahu, Bu. Harus ada uang jajan buat anaknya 10.000, anak SD 10.000. Si anak itu kita kasih pengertian, itu kita tanamkan nilai-nilai kebajikan yang baik. Sayang nak orang tua kita tiap hari cari uang demi kita, demi keluarga kita. Kalau nggak mereka mencari uang, kita mau dikasih apa? Kita kasih pencerahan, kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita kasih nilai-nilai kebajikan, mungkin si anak sedikit, bukan arti kata langsung berubah, enggak, mungkin sedikit akan saling mengerti. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nanti sedikit akan saya jelaskan ke poin selanjutnya. Kemudian kita buat keyakinan kelas. Mungkin semua ibu-ibu sudah buat keyakinan kelas. Apalagi kelas-kelas tinggi, kelas rendah, semua sudah kita buat keyakinan kelas. Karena sebelum pembelajaran pasti kita sudah membuat dulu keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama dengan anak-anak di kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dunia dan berkualitas. Kita manusia juga punya kebutuhan. Nanti di depan ada saya jelaskan. Dan kemudian restitusi posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru kita bisa menerapkan dengan 6 profil Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, sebelum mulai pembelajaran pasti kita ada berdoa dulu, ya kan Ibu? Ya, betul. Ya, kita harus sesuai dengan Pak Ari mana? Itu juga walaupun pelajaran olahraga jangan keluar terus dulu. Anak-anak keluar, bukan. Kita berdoa dulu sebentar. Jam pertama masuk kelas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah,
hari ini pelajaran olahraga. Ayo kita berdoa literasi sebentar barang 10 menit. Baru kita keluar, ya nggak Pak? Yes. Itu kita tanamkan profil pelajar Pancasila biar lengkap Pak Ari. Kita dulu bertakwa, itu termasuk profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Bukan dalam arti kata harus pergi ke masjid, enggak. Kita terapkan dulu pembelajaran dengan berdoa sebelum belajar. Dan kita kalau orang tahfiz murajaah dulu Bu ya. Ya, kita lakukan murajaah sebarang 10 menit dulu. Nah, kemudian di sini mandiri. Kita tanamkan nilai mandiri kepada si anak. Mandiri baik yang bagaimana? Bukan arti kata mandi sendiri, mandiri. Tapi seorang guru kelas itu membimbing siswa untuk jadi mandiri. Dalam arti kata, ketika pembelajaran, si ibu sudah menyiapkan pembelajarannya. Pelajaran apa misalnya hari ini? Nah, ibu guru kelas hanya membimbing siswa. Siswa ini yang bekerja. Contohnya pembuatan seperti ibu bilang tadi, alat pernapasan dari balon. Nah, ibu guru kelasnya hanya membimbing siswanya yang kerja di sini. Nah, di situ sudah dibilang mandiri ibu. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini siswanya kritis dia. Dia mau penasaran dia mau berpikir sendiri. Kayak mana itu sistem pernapasan? Kok bisa balon kita pencet bisa berkembang. Berciut berkembang. Nah, ini anak-anak berpikir, itu namanya bernalar, berpikir kritis. Dia mau berpikir ke depan, bagaimana sih pernapasan kita? Oh kayak gitu, kita kan nggak nampak di dalam kita. Bagaimana kita bernapas, kita tarik nafas, bagaimana? Nah, salah satunya dengan kita membuat pembelajaran dengan membuat sistem pernapasan dari pembelajaran yang kita buat tadi. Nah, kemudian inovatif juga mereka bisa berkreasi sendiri. Misalnya nih, membuat kue bolu ini. Kue bolu ini apa sih yang kita taruh di sini? Ada telur, ada tepung. Nah, si anak berpikir, kok bisa jadi bolu? Dari telur ini bisa, itu namanya inovatif. Mereka mau berkarya. Bagaimana cara sih membuat sebuah kue dari tepung telur bisa menjadi sebuah kue bolu. Nah, itu namanya inovatif. Mereka mau berpikir. Hampir sama juga dengan bernalar kritis. Nah, kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini juga bekerja sama-sama. Contohnya kita membuat pembelajaran seperti kemarin membuat es krim, Bu Ira ya? Kerja kelompok. Di sini kita tanamkan sifat gotong royong. Seperti saya jelaskan tadi, gotong royong si A bawa tepung, si B bawa gula, si C bawa susu, si D bawa es. Nah, itu sudah kita tanam sifat gotong royong. Bukan dalam arti kata gotong royong ambek cangkul, gotong royong kerja sampah, bukan. Sama ini gotong royong dalam sifat dalam pembelajaran. Kita harus sama-sama bergotong royong, kita adu bahu-membahu untuk membuat sebuah es krim itu menjadi sebuah makanan yang bisa dikonsumsi dengan cara bergotong royong bersama teman-teman. Kemudian ibunya membagi tugas masing-masing supaya anak-anak kita arahkan. Nah, di situ sudah ada nilai gotong royong ibu. Nah, lanjut. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap maupun tutur kata oleh seorang warga, terutama murid. Sudah saya bilang tadi, disiplin positif itu kita sebagai guru harus kita terapkan dulu dari pertama. Tadi dari masuk kelas, dari pertama kita berdiri di depan pagar, supaya anak-anak ini terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Nah, yang baik-baik. Anak-anak kecil seperti kertas putih, pas kita pulang ke rumah ditanya, anak wali murid yang kreatif pasti akan menanyakan, tadi pulang pergi sekolah apa ditanya sama ibu, apa belajar hari ini, ya kan Bu? Pertama makan, anak-anak jujur dia, pertama makan, ibu berdiri di depan kelak, di depan pagar, salam dulu sama kami, elus kepala kakak, mak. Ya senang dia, kenapa dielus? Mungkin suka ada yang saya cupit bibinya, cabi-cabi, dicerita dia. Nah, kemudian ngapain lagi di kelas? Kemudian habis salam masuk kelas, berdoa. Kemudian apa lagi?
murajaah, kemudian apalagi membaca surat pendek. Nah, ini kan salah satu sifat disiplin positif. Orang tua kita yang kritis akan menanya kepada siswanya. Bukan hanya saya, mungkin ibu-ibu ada juga tanya. Contoh Ibu Ayu nih, misalnya di rumah. Depata tadi apa belajar sama Ibu Mumaina? Oh ada Bu Mumaina, tadi marah-marah sama kami. Kenapa marah-marah? Apa nggak marah-marah? Kalian ribut dalam kelas. Pasti ada menanyakan, ya kan Bu? Itulah seorang, makanya kita sebagai guru jangan lupa budaya positif ini harus selalu kita tanamkan. Walaupun anak itu kita bukan benci, geram kita lihat dia mesene-sene, gimana bahasa mesene-sene, manja, sok-sok manja kita. Allah sini dia lengket-lengket sama kita, tapi kita walaupun bukan nggak suka, tapi harus juga kita terima. Gimana maksudnya ya? Kita layanin. Nah, anak-anak memang kayak gitu dia, namanya aja anak-anak kecil ya kan, mungkin kasih sayang di rumah mereka kurang. Nah, di sekolah di sini kita cari perhatian sama kita. Nah, kemudian tujuan pendidikan itu menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, pendidikan sebagai pendidik tujuan kita kan punya tujuan, Ibu. Bukan hanya seorang petani memiliki tujuan, petani juga memiliki tujuan untuk supaya padinya nanti bagus, supaya panennya bagus, supaya tidak dimakan hama. Nah, kita guru juga mempunyai tujuan yang penting. Apa? Anak-anak kita supaya kita bisa terapkan disiplin yang baik. Makanya dari pertama kita tanamkan nilai-nilai yang baik dulu. Disiplin positif. Nah, kemudian nilai yang kita sepakati, nilai kebaikan. Kebajikan ini sama dengan kebaikan. Yang pertama kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang saya bilang tadi, kita beriman, kita berdoa dulu sebelum belajar. Nilai yang baik yang kita terapkan, berdoa sebelum belajar, murajaah sebelum belajar. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebaikan juga yang kita tanamkan. Kemudian rasa hormat, kita harus juga saling menghormati. Anak-anak kita ajarkan saling hormat. Nah, yang besar kita hormati, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Kemudian disiplin, kita ajarin mereka disiplin. Bangun tidur jam 6, kemudian kita sholat. Habis sholat bisalah bantu orang tua. Kemudian mandi, baru sekolah. Nah, ini adalah salah satu nilai disiplin positif yang kita terapkan. Kemudian kerjasama seperti saya bilang tadi, di rumah juga bisa kita tanam kerjasama, di sekolah juga bisa kita tanamkan kerjasama di rumah membantu orang tua. Sedangkan kerjasama di sekolah tadi seperti kita membuat pembelajaran tadi, kita buat pembelajaran yang menyenangkan, kita bawa media pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kita suruh semua siswa kita kerjasama, kemudian mandiri. Si anak juga kita harus ajarkan yang mandiri. Seperti tadi kita bawa alat peraga, kita buat es krim sama-sama. Nah, di sini anak-anak kita belajar, kita ajarin yang sifatnya mandiri, bisa membuat kue sendiri, bisa membuat es krim tadi sendiri dengan cara dipandu oleh guru kelas. Nah, lanjut Bu. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mutmainah yang sudah menyebarkan budaya positif. Kemarin saya sempat berdiskusi sama Ibu Mutmainah sebentar. Saya menanyakan bagaimana budaya positif dan pengalaman beliau setelah mengikuti guru penggerak yang sudah lalu di angkatan 7 kalau nggak salah. Ya Bu? Ya, budaya positif yang Ibu Mutmainah terapkan bagaimana? Makanya saya sudah tahu di sini bagaimana sih sifat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, oleh karena itu saya juga sudah tahu bagaimana budaya positif yang saya terapkan di dalam kelas. Kemudian 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kita manusia ini bertahan hidup.
Yang pertama, dengan bertahan hidup kita perlu makan. Kalau nggak makan kita bisa hidup nggak, Ibu? Nggak. Kita perlu makan supaya kita bisa bertahan hidup. Kemudian tempat tinggal yang layak. Nah, kalau kita tidak udah makan, kita tidak punya tempat tinggal, bisa nggak, Bu? Enggak. Ya, benar sekali. Setelah kita makan, punya tempat yang layak, itu adalah salah satu kebutuhan kita sebagai manusia. Sangat semangat. Saya suka kali hari ini lihat Ibu semangat. Ya. Banyak makan. Ya, Bu, sambil mendengar sedikit budaya positif, silahkan Ibu mencicipi. Ya, terima kasih sama-sama juga, Bu. Jangan lupa Ibu dimakan. Ada di buah jeruk juga. Nah, kemudian tadi kita bertahan hidup dengan makan dan tempat tinggal. Kita harus ada tempat hidup, tempat tinggal. Tempat tinggal tidak hanya harus istimewa, asal kita tidak basah dan tidak diterpai badai. Udah alhamdulillah, udah aman. Tidak mesti rumah 2 tingkat baru dibilang nyan, itu baru dibilang rumah. Bukan. Rumah kecil tapi bersih. Ada Rumah kecil tapi berseri, berpengalaman, kita bisa mengenang walaupun kecil tapi bermakna. Rumah kita bermakna bisa kita kenang selalu. Kita pergi ke dapur, kita senang, dapur kita bersih. Iya. Gimana Ibu tadi? Walaupun kecil milik sendiri. Ya, kalau walaupun kecil milik sendiri, kita senang. Kita bisa menikmati di rumah yang adem, ayem dan nyaman. Rumah itu tempat beribadah. Ya, dengan kita beribadah juga kita akan merasa lebih nyaman dan tentram. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan kita, rasa terima kasih dipedulikan, bekerja sama dan berbagi. Nah, kasih sayang kita juga kita perlukan. Kita punya keluarga, kita berkasih sayang, berbagi sayang dengan keluarga. Kita punya anak, kita punya suami, dan punya keluarga kecil. Nah, di sini kita tanamkan rasa sayang. Ketika anak kita kasih sayang, mereka akan teringat kepada kita. Nah, ibu saya 1 kue aja dari sekolah ingat untuk anaknya. Pas kita pulang sekolah, kita bawa pulang kue kayak gini, anak-anak senang nggak? Senang. Di pintu dengar, Ming, bawa pulang apa? Ada kue nih. Nah, itu adalah salah satu rasa kasih sayang. Anak-anak sangat senang walaupun hanya 1 kue. Oh, dalam hati kecil si anak pasti tergores. Ibu saya teringat untuk kita ya. Walaupun 1 kue dia teringat. Nah, apalagi anak-anak kecil di bawah 4 tahun, 2 tahun ke atas sampai 6 tahun, dia pasti sangat mengharapkan rasa kasih sayang yang kita sayangkan kepada dia. Apalagi udah punya adik yang kecil, kita sudah berbagi sayang. Nah, kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Di sini kita mempunyai harga diri untuk dianggap menjadi pemimpin. Seseorang sudah dianggap menjadi pemimpin apabila sudah sanggup. Contoh lagi model kemarin, katanya mau jadi kepala, tapi mungkin ibu model udah mengundurkan diri, nggak sanggup. Bukan nggak sanggup apa-apa, mungkin jaraknya jauh. Kalau untuk kemampuannya sudah sanggup. kondisi badan. Mungkin kondisi tubuhnya sudah nggak terkendali lagi, dan mungkin jaraknya mungkin jauh. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, kita harus tahu dulu kondisi kita sanggup nggak memimpin 1 sekolah. Misalnya sekolah ini besar, punya 30 guru, kita sanggup nggak memimpin sekolah tersebut? Kalau kita tidak sanggup, makanya kita harus mengundurkan diri. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, yang namanya kebutuhan manusia bebas. Manusia ini tidak ada yang namanya terikat, kita bebas, merdeka, bisa memilih agama yang kita sukai. Namanya aja kebebasan. Kita mempunyai 5 agama yang ada di Indonesia. Makanya di Indonesia kita bebas memilih agama apa. Nah, kalau kita kan prioritas orang Aceh agama Islam. Nah, di sini yang sudah kita terapkan kebebasan ini bukan arti kata harus memilih agama terserah, enggak. Nah, kita emang orang Aceh prioritas agama Islam.
Kemudian kesenangan. Manusia itu juga butuh kesenangan. Perlu happy, healing. Ya nggak Bu? Nah, jangan hanya mengajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Hari Minggu healing. Ayo Bu, kita healing. Ya nggak? Ah, ya. Iya, healing itu nggak cuma harus jauh-jauh, ke jauh jangka boleh juga. Namanya healing, ya nggak Bu? Jangan jangka terlalu lah. Iya. Refresh kita Bu. Kita tidak hanya belajar terpaku dengan situasi yang sangat kaku. Sekali-sekali kita bolehlah minum-minum kopi, dijatah kopi, ya nggak Wira? Ya. Nah, kita ngopi-ngopi. Lanjut. Motivasi yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang ada yang pertama ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik tadi siswa itu aktif, sudah ada dorongan dari dalam diri sendiri. Mereka punya motivasi dari dalam sendiri. Contohnya dengan membaca sebuah buku. Ini anak-anak tidak usah kita suruh lagi. Mereka sudah ada keyakinan dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik, mereka harus ada dorongan dari luar. Contohnya seperti saya bilang tadi, ketika ada ujian baru mereka belajar. Mereka hanya belajar karena ingin mendapat hadiah. Mereka hanya ingin belajar demi kewajiban. Mereka hanya ingin belajar demi tuntutan pekerjaan dan belajar demi pujian dari guru. Nah, lanjut Bu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini kita harus bukan menerapkan hukuman ini kita tidak terencanakan. Beda sama konsekuensi. Konsekuensi itu beda. Kalau hukuman, kalau terlambat sekolah keliling lapangan nak. Kalau konsekuensi itu sudah ada peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki bagi siswa. Lima di sini guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Di sini seorang penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kalau enggak awas kamu. Itu semacam mengancam. Kalau pembuat merasa bersalah di sini suasananya agak sedikit lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sama kamu nak. Kenapa kamu terlambat? Nah, ini adalah salah satu pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Posisi teman di sini suara guru bersenda gurau dengan siswa. Salah satunya, ayolah nak bantu ibu. Nanti ibu dimarahin bapak kepala. Nah, ini adalah salah satu contoh posisi kontrol kita kepada anak dengan teman. Kita lebih bersenda gurau kepada anak. Tidak fokus seperti tadi penghukum awas nanti kamu saya hukum. Nah enggak. Kemudian pemantau di sini kita memantau dan menyaksikan menggunakan sanksi. Kita bilang kepada anak-anak apa yang telah kamu lakukan, nanti apa kamu tahu apa konsekuensinya yang kamu lakukan dengan kesalahan yang kamu perbuat. Nah ini adalah posisi pemantau. Nah, kemudian manajer. Nah, ini yang penting bagi seorang guru, kita harus memiliki posisi manajer. Pemimpin. Yaitu guru mempersilahkan murid bertanggung jawab ketika mereka bersalah, ketika mereka terlambat datang ke sekolah, kita menyuruh cari solusi sama-sama. Di sini adalah posisi yang bagus buat seorang guru. Kita kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati dalam kelas, kita menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati nak? Ya saya terlambat Bu. Nah di sini kita kembalikan ke keyakinan kelas. Nah di sini posisi manajer yang sangat penting bagi seorang guru. Next kemudian, ya contoh posisi kontrol yang kita terapkan di sekolah. Ini penghukum. Seorang siswa datang terlambat sekolah. Kita suruh keliling lapangan selama 1 jam. Ini adalah salah satu contoh penghukum bagi siswa. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengejauhkan ibu. Nah, di sini adalah pembuat rasa bersalah, agak sedikit lembut dari proses penghukum tadi. Kemudian teman. Kita seakan-akan di sini sebagai posisi teman dengan siswa, bersenda gurau.
kita bilang, ayo dong, aku ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu aja ibu kali ini, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat salah ya nak. Nah, kita berkolaborasi dengan anak dengan cara sebagai berteman, bersenda dengan mereka. Kemudian dengan pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya. Di sini kita pantau. Kamu tahu apa enggak konsekuensinya jika kamu terlambat datang sekolah? Nah, di sini posisi pemantau. Dan yang terakhir, next ibu, posisi maaf di sini manajer ya, saya lupa ubah tadi. Di sini kita kembalikan keyakinannya. Kita tanya, apakah kesalahan kamu tadi? Bagaimana kamu ingin memperbaikinya? Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kita tahu, kita kembalikan ke keyakinan kelas mereka. Nah, lanjut. Kita bisa nonton sedikit proses pembelajaran yang kita terapkan 5 posisi kontrol. Nanti dia lagunya. Sini kamu. Ibu bisa lihat di sini bagaimana posisi 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Ini harus posisi berlawan basket, hukum, Bu? Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Nah, Biar ini kamu. posisi penghukum. Dia dihukum karena terlambat datang ke sekolah. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Menunjuk-nunjuk, menunjuk-nunjuk, menyakiti, membentak-bentak dan di sini ya kan, bisa ibu lihat di bisa sini. berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, di sini ada posisi pembuat merasa bersalah. Si Naren juga terlambat, kemudian di sini posisi merasa bersalah, guru agak sedikit lembut suaranya, tidak lagi seperti tadi. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Nah, di sini kan agak sedikit lembut. Terlambat Kenapa lagi, terlambat? Nak? Nah, Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? nah, suaranya kan agak sedikit lembut, bukan? Dari penghukum tadi. Ya sudah, lain Lain kali kali jangan jangan bikin susah ibu ya. lagi, nak ya. Nah, Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. maaf ya Bu. Maaf sekali. nah anak sedikit juga sedikit lembut. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, posisi teman. Nah, di sini agak sedikit berkolaborasi dengan si guru dengan bersenda.
Nanti ibu bisa lihat di sini posisi ibu yang bagus yang bagaimana? Apa pembuku, pemantau, teman, kemudian manajer. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan Ya kan? ibu kamu. Di sini agak sedikit kita berteman, posisi berteman. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Iya. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita bisa lihat bukan? Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, akrab, cenderung bersudah gurau Bersudah untuk gurau. menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. seperti posisi teman. Cita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid. Eksternal tadi harus kita dorong, kita harus memiliki internal dulu, harus ada dalam diri dia. Kalau eksternal kan harus kita dorong dulu. Namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, di sini posisi memantau atau memonitor. Di sini kita mengawasi dengan memberikan konsekuensi kepada siswa. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Jangan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Sabah pertemuan nanti. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini terakhir posisi manajer. Ini bisa Ibu lihat bagaimana posisi manajer kita seorang guru. Ini posisi yang sangat penting yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita dan di luar kelas. Nah, hari ini terlambat juga kita bisa menerapkan di manajernya. Posisi manajer. 5 posisi kontrol. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam Baru RPP. 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki Nah, masalah di sini kita menanyakan keyakinannya, kembali ke keyakinan kelas mereka. Coba untuk tidak lupa Lagi kalau aduh harus Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, pertemuan kan? ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi yang menyelesaikan masalah. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini manajer yang kita bisa kita terapkan di dalam kelas. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tahu nggak di sini kita posisi apa? Patuhi aturan saya atau awas? Apa? Penghukum. Ya, di sini penghukum. Lanjut Ibu. Kemudian Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ini Bu? Pembuat Merasa bersalah. ya, pembuat rasa bersalah. Lanjut Bu. Apakah kamu bisa melakukannya untuk Ibu? Posisi Teman. ya, posisi teman. Kemudian apa yang telah kamu lakukan nak? Ini pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi ini yang sangat kita perlukan ibu-ibu. Di sini kita kembali untuk meyakini dan menyepakati kesepakatan kelas. Kita bilang sama mereka, sama siswa, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini nak? Nah, Sinaren tadi kan terlambat sekolah. Nah, kita buat keyakinan kembali untuk menyelesaikan kesalahan yang telah dia buat. Nah, lanjut Bu. Keyakinan kelas, mengapa kita buat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas kita buat di dalam kelas. Kalau peraturan sekolah itu peraturan yang dibuat di sekolah. Keyakinan kelas kita buat dengan guru kelas dan siswa. Sedangkan peraturan sekolah, peraturan kelas itu peraturan yang dibuat oleh sekolah. Kalau keyakinan kelas itu antara kita dan wali kelas. Nah, lanjut. Siswa kan wali Ya. kelas. Ya, siswa. Kemudian kita membentukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita sepakati dulu dengan siswa. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian bersifat universal. Dibuat dalam pernyataan positif yang baik-baik. Biasanya kita buat dengan siswa, kita tanya dulu kepada siswanya. Kita buat keyakinan kelas apa, nak? Yang pertama datang jangan terlambat. Yang kedua nanti buka sepatu ke dalam kelas. Mungkin ada terpijak tai-tai kucing supaya jangan bau dalam kelas. Kemudian membaca doa. Nah, itu satu keyakinan. Kemudian jangan mengejek nama orang tua. Itu salah satu juga keyakinan kelas. Jangan berantem di kelas. Itu sedikit agak saja agar mudah diingat. Kita buat keyakinan kelas jangan terlalu panjang. Sedikit tapi enak diingat sama siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan. Kita juga lihat kelasnya. Jangan kita buat keyakinan kelas kita kecil, kita buat keyakinan kelas banyak. Siswanya 5 atau 10, kita buat keyakinan kelas sangat banyak. Kita lihat kondisinya juga. Kemudian semua warga sekolah dan dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Warga kelas, guru kelas, itu juga kita sepakati bersama. Nah, kemudian lanjut.
kita buat juga segitiga restitusi, suatu proses dialog yang diajarkan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika guru bersalah tadi, siswa bersalah, kita buat pembelajaran segitiga restitusi. Kita bertanya dulu validasi yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, lanjut. Sudah lama ketemu Sarah. Nah, ini adalah salah satu contoh siswa yang dengan kita menerapkan segitiga restitusi. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak. Kemudian pada saat itu Kita kamu mau melakukan apa? Ya saya harus menanyakan yang salah. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan keluar. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena satu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tentang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan agar ini itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak berpikir gagal lagi. Yang dilakukan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu. Kita tanyakan keyakinannya. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Mbak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi orang jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir, mau selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, di sini kita bisa lihat seorang guru menanyakan kembali keyakinannya. Ketika seorang siswa merasa bersalah, mereka melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara berkata berbuat itu salah. Berbuat salah itu wajar nak, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Itu adalah menstabilkan identitas kita. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi. Nah, di sini kita bisa lihat solusi dari permasalahan siswa tersebut tadi ketika dia berentam sama temannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita bilang kepada siswa, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Jika kamu posisi kamu seperti saya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan, kita tanya keyakinan. Di sini posisi kita yang terakhir. Jangan kita membuat penghukum. Kita menanyakan keyakinan kepada siswa. Keyakinan apa nah yang telah kita buat? Nah, setelah kita sepakati. Makanya keyakinan kelas itu yang kita pelajari. Lanjut, Bu. Nah, di sini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi punya saya dan Ibu Zahrina yang sudah kami lakukan di modul 1.4. Ini pertama contoh dari segitiga restitusi saya dan sebentar lagi adalah salah satu punya Ibu Zahrina. Lanjut Bu Zahrina. Punya saya boleh ditekan dulu tadi.
Nah, di sini Nabil terlambat datang ke sekolah. Nah, saya dengan cara menstabilkan identitas dia dulu. Pertama saya terapkan segitiga restitusi. Berbuat salah itu manusiawi, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Nah, kita mencari solusi sama-sama di sini. Nah, dia nonton HP sampai larut malam, makanya dia bergadang. Ya. Tinggal satu video lagi. Dia akan berjanji akan disiplin waktu agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang punya Ibu Zarina. Lanjut, Bu. Sekian dulu acara diseminasi saya Azmaida dan Ibu Zarina. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.